Begitu kepala binatang kalajengking naga racun langit meledak, para ahli gemuk dan kurus yang bertarung dengan Xiao Yi juga merasakan sesuatu. Mereka menoleh dan melihat mayat dingin yang sangat besar yang tergeletak di tanah di kejauhan. Ekspresi mereka tiba-tiba dan berubah drastis. Mata keduanya menatap mayat binatang kalajengking naga racun langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Menjadi bawahan binatang itu, mereka jelas menyadari kekuatannya. Meskipun ada banyak makhluk beracun ganas di dalam aliran dewa jatuh ini, kekuatan binatang kalajengking naga racun langit berada di peringkat teratas. Di masa lalu, ada beberapa ahli manusia yang datang untuk memprovokasi itu, tetapi nasib mereka adalah menjadi bagian dari tanah kuning di wilayah ini. Reputasi sengit dari binatang kalajengking naga racun langit adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menyinggung selama tahun-tahun ini. Sayangnya, adegan yang muncul hari ini telah menyebabkan reputasi sengit dari binatang kalajengking naga racun langit benar-benar menghilang. Pria kurus berpakaian kuning itu menatap mayat binatang kalajengking naga racun langit dengan mata berkedip-kedip. Setelah itu, dia melihat kelompok Xiao Yan lagi. Tenggorokannya bergetar. Selain Xiao Yan, dua orang yang tersisa memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasakan pada binatang kalajengking naga racun langit di masa lalu. Jelas, keduanya adalah eksistensi yang berada pada level yang sama dengan binatang kalajengking naga racun langit. Aku bertanya-tanya bagaimana pemimpin menyinggung ahli seperti itu. Mereka benar-benar datang memburunya. Mata pria berpakaian kuning itu berkedip saat pikiran ini dengan cepat berlama-lama di dalam hatinya. Kamu menantang pemimpin pembunuhan kami? Suku naga kalajengking pasti tidak akan melepaskanmu. Ahli gemuk, yang tampak seperti gunung kecil, membosankan sesaat sebelum akhirnya pulih. Dia dengan marah meraung, "Gan Hou, serang, balas dendam untuk pemimpinnya." Kedipan di mata pria berpakaian kuning itu menjadi lebih intens. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak akan menemanimu jika kamu ingin mencari kematian." Jari-jari kakinya menekan tanah setelah kata-kata itu terdengar, dan dia mundur dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa napas, dia telah berubah menjadi sosok buram yang menghilang ke kejauhan. Pria gemuk itu tercengang saat melihat pria berpakaian kuning itu melarikan diri di saat-saat terakhir. Wajahnya langsung memerah saat dia dengan marah mengutuk, "Kamu pengecut? Apakah kamu akan pergi sendiri atau haruskah aku menyerang?" Xiao Yi perlahan berjalan saat dia mengutuk. Matanya yang cantik menatap pria gemuk itu saat dia mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Wajah pria gemuk itu bergetar ketika dia melihat Xiao Yi perlahan berjalan. Setelah pertarungan sebelumnya, dia sadar bahwa wanita ini, yang tampaknya lebih kecil dari lengannya, memiliki kekuatan yang luar biasa menakutkan. Bahkan ketika dia bergandengan tangan dengan Gan Hou, mereka hampir tidak bisa menahannya. Sekarang Gan Hou telah melarikan diri, bagaimana mungkin dia sendiri yang cocok untuk Xiao Yi? Suku naga kalajengking tidak akan melepaskanmu. Ekspresi pria gemuk itu berubah sebelum akhirnya dia menjerit marah. Setelah itu, dia berbalik dan tubuhnya yang kecil seperti gunung bergemuruh saat berubah menjadi sinar cahaya yang melarikan diri ke kejauhan. Meskipun tubuhnya besar, dia tidak bodoh. Jika dia tetap tinggal dalam situasi seperti itu, kemungkinan dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kelompok orang ini bahkan bisa membunuh binatang kalajengking naga racun langit, apalagi dia. Xiao Yi menyaksikan pria gemuk itu melarikan diri ke kejauhan. Dia tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit di tanah. "Beres?" Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia segera menghela nafas lega. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat luar biasa sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak memiliki boneka iblis bumi dan Tianhuo Zunse, akan sangat sulit untuk membunuh orang besar ini dengan kekuatannya kecuali dia menggunakan teratai api. Ayo cepat ambil barang yang kita butuhkan. Keributan yang diciptakan pertempuran ini terlalu besar. Tidak dapat dihindari untuk menarik perhatian binatang ajaib ganas lainnya di aliran Dewa Jatuh. Jika kita ceroboh, kita mungkin berakhir dengan pertempuran sengit lainnya, bisik Xiao Yi.
Makhluk beracun di aliran Dewa Jatuh ini sangat ganas. Setiap yang memiliki kekuatan pasti luar biasa. Xiao Yan mengangguk setuju. Tangannya meraih ke arah tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Kekuatan hisap melonjak keluar dan perlahan mengangkatnya sampai melayang di udara. Xiao Yan melirik mayat besar di depannya. Wajahnya tampak sedikit serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api hijau giok yang sangat besar meledak, berubah menjadi nyala api ganas yang menyapu tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Suhunya yang sangat tinggi menyebar, dan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Di tengah pembakaran api hati teratai mengkilap, mayat besar binatang kalajengking naga racun langit dengan cepat menyusut. Kulit, cangkang, dan dagingnya perlahan memutih di bawah suhu tinggi. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu dan tersebar ke bawah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat menyaksikan mayat yang dengan cepat menyusut sementara abu berserakan. Sebaliknya, dia meningkatkan suhu. Yang dia butuhkan adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Darah esensi semacam ini hanya akan muncul setelah menjalani penyempurnaan dan banyak pembakaran. Di bawah suhu tinggi ini, darah segar di permukaan binatang kalajengking naga racun langit dengan cepat menguap. Pembuluh darah pada luka-luka itu juga berubah menjadi putih pucat. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit berkurang saat suhu api hati teratai mengkilap terus meningkat. Pada akhirnya, ukurannya hanya 5 kaki. Pada saat ini, binatang kalajengking naga racun langit telah berubah menjadi bola daging berwarna darah, berputar di dalam api hijau giok. Xiao Yan mengendalikan suhu nyala api. Sesaat kemudian, dia menjentikan jarinya dan bola daging berwarna darah itu segera retak, membentuk celah di tubuhnya. Kristal berwarna darah setengah kepalan tangan bergegas keluar dan menuju Xiao Yan. Dengan gerakan meraih, Xiao Yan menangkap kristal seperti darah segar ini di tangannya. Dia merasakan energi yang luas dan kuat di dalamnya dan ekspresi senang tanpa sadar melintas di matanya. Dia akhirnya mendapatkan inti monster dari peringkat 7 binatang kalajengking naga racun langit ini. Tangan Xiao Yan perlahan mengusap inti kristal dengan lembut sebelum dia dengan hati-hati menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia mengangkat matanya, dan mereka berhenti pada daging berwarna darah dalam nyala api. Masih ada darah esensi yang kuat dari binatang kalajengking naga racun langit di dalam. Setelah mengepalkan tangannya dengan lembut, nyala api hijau giok yang tertinggal di luar bola daging berwarna darah mulai berputar dengan cepat. Kekuatan robek yang menakutkan, tidak diatur oleh aturan apapun, dengan cepat terbentuk di dalamnya. Setelah itu, dengan kejam meremas bola daging berwarna darah. Bola daging berwarna darah bergetar hebat saat nyala api berputar liar. Itu berulang kali berputar ke kiri dan ke kanan. Dalam menghadapi rotasi seperti itu, tetesan darah berwarna agak keunguan perlahan terungkap dari dalam daging. Ekspresi senang muncul di sudut mulut Xiao Yan saat melihat adegan ini. Dia mempertahankan kekuatan robek semacam ini dan secara bertahap memeras darah esensi murni di dalam kelompok daging itu. Dengan meningkatnya jumlah darah esensi yang menetes ke bawah, bola daging berwarna merah darah secara bertahap berubah menjadi warna putih pucat. Jenis putih pucat ini adalah semacam warna tak bernyawa. Darah esensi adalah sumber kehidupan binatang ajaib. Setelah darah esensi dikeringkan, itu menunjukkan bahwa hidupnya juga telah lenyap. Warna putih pucat berangsur-angsur menyebar dari rotasi kecepatan tinggi nyala api. Sekitar 10 menit kemudian, jejak terakhir pewarnaan darah akhirnya memudar dengan tenang dari bola daging. Saat benang terakhir warna darah berangsur-angsur menghilang, bola daging bergetar hebat dan runtuh, berubah menjadi abu putih pucat yang tersebar ke bawah. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat bola daging itu runtuh dan pecah. Tatapannya mendarat di nyala api. Ada sekelompok darah cair ungu merah seukuran kepalan tangan di sana. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiao Yan bisa merasakan energi kuat yang menyebar dari darah cair ini. Simpan dengan cepat. Darah esensi semacam ini memiliki daya pikat yang kuat untuk hewan ajaib lainnya. Xiao Yi buru-buru mengingatkan sambil menghela nafas lega setelah melihat darah esensi berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan darah cair ungu merah terbang keluar.
Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menyimpan darah ke dalamnya. Tuan Tua Yao, ini adalah darah esensi yang dibutuhkan untuk membantu memperbaiki tubuh Anda. Anda akan sekali lagi dapat menggunakan tubuh fisik segera. Xiao Yan melambaikan botol giok di tangannya ke arah Tian Huo Zunse di sampingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Senyum hangat tanpa sadar muncul di wajah Tian Huo Zunse ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk lega. Sudah bertahun-tahun, dia akhirnya akan memiliki tubuh lagi. Pada saat yang sama, dia sekali lagi akan merasakan kenyamanan memiliki aliran Douqi di dalam tubuhnya. Anak kecil, orang tua saya benar-benar berterima kasih. Bantuan ini, orang tua saya tidak akan melupakannya selama sisa hidup saya. Tangan ilusi Tian Huo Zunse menepuk pundak Xiao Yan. Bahkan dengan ketenangannya, dia masih merasa agak bersemangat di dalam hatinya. Saat itu, dia menaruh harapannya pada Xiao Yan dalam keadaan putus asa karena dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia cukup senang dengan hasil akhirnya. Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia dengan tulus berkata, Tuan Tua Yao telah sangat membantu saya. Jika saya tidak mengerahkan semua upaya saya, bukankah saya akan dianggap sebagai orang yang tidak manusiawi dan tidak adil? Tian Huo Zunse membelai janggutnya dan menghela nafas sepenuh hati. Aku benar-benar iri pada gurumu karena memiliki murid yang luar biasa. Xiao Yan tertawa pelan, tapi tidak menambahkan apapun ke topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Karena kematian binatang kalajengking naga racun langit, wilayah ini menjadi sunyi senyap. Tidak ada sedikit pun suara yang tidak biasa. Ayo pergi. Kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Keributan yang kami sebabkan terlalu besar. Kemungkinan seseorang akan datang dan menyelidiki. Yang terbaik adalah kita pergi dulu. Xiao Yi dengan lembut menyarankan. Baiklah. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan tertawa, karena kami telah mendapatkan segalanya, kami akan melanjutkan ke langkah terpenting selanjutnya. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah berbicara. Dia memimpin dan berbalik. Setelah itu, dia buru-buru bergegas ke utara. Xiao Yi membawa Xinlan dan mengikuti di belakangnya. Wilayah ini sekali lagi terdiam setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya lubang besar di tanah yang mewakili pertarungan yang menggetarkan jiwa yang telah meletus di tempat ini sebelumnya. Kabut racun tebal bertahan di udara sebuah lembah kecil di wilayah utara aliran Dewa Jatuh. Kabut ini menyulitkan seseorang untuk melihat dengan jelas bagian dalam lembah. Jika seseorang melihat dari tempat yang lebih dekat, seseorang akan secara kebetulan melihat beberapa sosok berdiri di dalamnya. Mereka adalah kelompok Xiao Yan, yang baru saja mendapatkan inti monster dan darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Berdasarkan apa yang dikatakan Xinlan, para ahli lembah sungai es seharusnya sudah memasuki aliran Dewa Jatuh. Mungkin, mereka akan segera menemukan kita. Api unggun menyala di dalam lembah, memancarkan cahaya dari nyala api saat Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Iya. Selain itu, ada eksistensi di puncak kelas Douzong di antara mereka yang tiba kali ini. Xinlan mengangguk. Wajahnya muram. Puncak kelas Douzong, kekuatannya bahkan lebih besar dari binatang kalajengking naga racun langit. Meskipun Xiao Yan saat ini memiliki dua makhluk Douzong bintang 8 di sekitarnya, kemungkinan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan keunggulan dalam pertarungan semacam itu. Bagaimanapun, puncak kelas Douzong adalah yang terkuat di antara para ahli di bawah kelas Douzun. Xiao Yi dan Tian Huo Zunse di sampingnya juga mengangguk. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang level ini. Bahkan dengan kebanggaan Tian Huo Zunse, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa sangat sulit baginya untuk melawan seorang ahli di puncak kelas Douzong dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan tubuh Tuan Tua Yao atau tubuh racun yang menyedihkan dari Xiao Yi sebelum mereka menemukan kita. Jika tidak, kemungkinan situasinya tidak akan menguntungkan. Xiao Yan berbicara dengan nada serius. Xiao Yi dan Tian Huo Zunse mengangguk ketika mereka mendengar ini. Dalam situasi saat ini, kekuatan salah satu dari mereka akan melambung jika mereka bisa menyelesaikan masalah masing-masing.
Dengan demikian, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika berhadapan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong dari lembah sungai es. Anda harus membantu Tuan Tua Yao memperbaiki tubuh terlebih dahulu. Dia adalah seorang elit Douzun di masa lalu. Meskipun dia mungkin tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya setelah dia mendapatkan tubuh, seharusnya tidak sulit baginya untuk maju ke kelas Douzun. Tubuh racun yang menyedihkan ini tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun di masa lalu. Kami tidak yakin apa yang akan terjadi setelah dikendalikan. Oleh karena itu, saya menyarankan bahwa Tuan Tua Yao harus memiliki prioritas. Xiao Yi merenung sejenak sebelum dia memberikan saran serius. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam setelah mendengar analisis Xiao Yi. Membantu Tianhuo Zunze terlebih dahulu memang taruhan teraman. Tubuh racun yang menyedihkan adalah tubuh alami yang unik. Ketika meletus, bahkan seorang elit Douzun harus bersembunyi sementara darinya. Jika Anda dapat mengendalikannya, kemungkinan pencapaian Anda akan sangat mengejutkan. Tianhuo Zunze membelai janggutnya saat dia perlahan berbicara. Tuan Tua Yao terlalu memujiku. Xiao Yi melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Xiao Yi benar. Saya akan membantu Tuan Tua Yao memperbaiki tubuh terlebih dahulu untuk menyelesaikan ancaman saat ini. Xiao Yan mengangguk dan akhirnya membuat keputusan. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, kalau begitu, pertama-tama saya akan menyelesaikan masalah Tuan Tua Yao. Saya sekarang akan mulai menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Kalian semua harus menjagaku selama periode waktu ini dan harus menghindari meninggalkan tempat ini sehingga kalian tidak menarik masalah. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia segera mulai bersiap setelah mengatakan dia akan melakukannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang muncul dan tetap melayang di udara. Xiao Yi dan yang lainnya mengangguk saat melihat Xiao Yan mulai memperbaiki pilnya. Setelah itu, mereka perlahan mundur dan menjaganya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan nyala api hijau giok muncul. Setelah itu, secara acak dilemparkan ke dalam kuali obat oleh Xiao Yan. Dia menggosok cincin penyimpanannya dengan tangannya dan banyak bahan obat terus terbang keluar darinya. Akhirnya, semuanya tetap melayang di udara juga. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati ramuan obat ini. Setelah menemukan bahwa tidak ada masalah dengan mereka, dia perlahan menutup matanya. Formula obat dari pil jiwa kehidupan Yin yang perlahan mengalir di benaknya seperti air yang mengalir. Berbagai poin penting mengenai penyempurnaan sedang dibiasakan oleh Xiao Yan saat ini. Mata Xiao Yan terbuka beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut menghirup udara dan menggerakkan jarinya. Bunga yang sangat cerah dan indah mengalir turun. Namun, anehnya ada wajah seseorang di tengah bunga. Mata, hidung, dan mulutnya semuanya seperti hidup. Melihatnya membuat seseorang merinding. Bunga wajah hantu. Nama bunga ini melintas di hati Xiao Yan. Ini adalah salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Itu sangat jarang. Xiao Yan tidak tahu dari mana Xin Lan mendapatkannya. Namun, sepertinya dia telah berusaha keras untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Xiao Yan melirik bunga ini yang membuat orang merinding. Dia menjentikan jarinya dan bunga wajah hantu dilemparkan ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyapu dan melilitnya. Ah! Bunga wajah hantu baru saja dilemparkan ke dalam nyala api ketika gelombang uap hitam dipancarkan darinya. Pada saat yang sama, tangisan bayi yang melengking bergema dari kuali obat. Xiao Yan merajut alisnya. Dia tidak menyangka bunga wajah hantu ini seaneh ini. Namun, terlepas dari betapa anehnya itu, tidak berdaya untuk menahan api surgawi. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan Do Uqi menutupi kedua telinganya, mengisolasi tangisan bayi saat melakukannya. Dia mengepalkan tangannya dan suhu nyala api tiba-tiba melonjak. Dengan peningkatan besar dalam suhu api, uap hitam yang dipancarkan dari bagian dalam bunga wajah hantu dengan cepat menjadi lebih redup. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang. Setelah kehilangan perlindungan uap hitam, bunga wajah hantu segera layu. Wajah manusia juga berangsur-angsur menghilang.
Sekitar 10 menit kemudian, bunga itu akhirnya pecah dan berubah menjadi tumpukan bubuk hitam pekat. Xiao Yan tidak segera menarik nyala api setelah bubuk itu muncul. Sebagai gantinya, dia memanggang tumpukan bubuk ini selama beberapa waktu sampai mengungkapkan kilau dingin. Baru kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya. Sekelompok api melilit bubuk hitam gelap dan membiarkannya tergantung di salah satu sudut kuali obat. Xiao Yan mengambil buah berwarna merah seukuran kepalan tangan setelah selesai menyempurnakan bunga wajah hantu ini. Gelombang demi gelombang udara dingin yang padat mengalir keluar dari buah. Buah iblis kebangkitan jiwa, buah aneh ini sangat bermanfaat untuk pelatihan kekuatan spiritual. Kemungkinan saya perlu mempersiapkan sedikit lebih banyak di masa depan untuk situasi yang tidak terduga. Mata Xiao Yan menyapu buah berwarna merah itu. Dia menjentikan jarinya dan melemparkannya ke kuali obat. Sementara Xiao Yan melanjutkan penyempurnaan pil obat, bahan obat yang tersuspensi di udara secara bertahap dilemparkan ke dalam kuali obat. Xiao Yan sangat berhati-hati dalam menyempurnakan pil ini karena dia tahu bahwa jika penyempurnaan pil jiwa kehidupan Yin Yang ini gagal, masalah kebangkitan Tianhuo Zunze akan tertunda untuk jangka waktu tertentu. Dalam menghadapi musuh besar yang turun ke atas mereka tidak lagi punya banyak waktu untuk menyia-nyiakan. Xiao Yi dan yang lainnya tinggal 100 meter jauhnya sementara Xiao Yan sedang memperbaiki pil. Tidak ada yang mengeluarkan suara sedikit pun, takut mereka akan mengganggu penyempurnaan pilnya. Selain itu, semua binatang beracun dalam radius 1000 meter dari lembah kecil diusir atau dibunuh oleh Xiao Yi dan Tianhuo Zunze melalui segala macam cara. Mereka melakukan peran mereka sebagai pelindung dengan cukup baik. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiao Yan melakukan retret untuk memperbaiki pil ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Daerah di sebelah selatan aliran Dewa Jatuh, tempat binatang naga kalajengking langit tinggal saat itu, benar-benar sepi karena binatang kalajengking naga racun langit telah dihabisi oleh kelompok Xiao Yan. Pada saat ini, itu benar-benar sunyi. Itu tidak lagi tertutup uap racun seperti dulu. Benteng batu besar itu tampak sangat kosong. Itu tidak lagi memiliki aura mendominasi yang ada ketika binatang kalajengking naga racun langit berada di dalamnya. Gelombang suara angin kencang muncul 1000 meter dari benteng batu. Sesaat kemudian, banyak sosok kulit putih muncul di tanah datar di luar benteng batu. Shitua, riak energi yang kita rasakan 2 hari yang lalu seharusnya berasal dari tempat ini. Tatapan seorang tetua menyapu benteng batu sebelum dia dengan hormat berbicara kepada lelaki tua di samping, yang memegang tongkat ular. Tidak ada lagi aura di tempat ini. Orang tua yang dipanggil sebagai Shitua berhenti sejenak di benteng batu saat dia berkomentar samar. Dari apa yang saya tahu, ini seharusnya wilayah kalajengking langit. Itu dikelola oleh binatang kalajengking naga racun langit yang telah mencapai kekuatan Douzong bintang 8. Namun, dari kelihatannya sekarang, orang tua lain mengerutkan kening dan mengungkapkan apa yang dia ketahui. Binatang kalajengking naga racun langit. Shitua menyipitkan matanya dan perlahan berkata, tempat ini memiliki aura sisa mayat. Jika aku menebak dengan benar, orang itu seharusnya sudah dihabisi. Apa? Orang itu memiliki kekuatan bintang Douzong 8. Bahkan di aliran Dewa Jatuh ini, itu adalah salah satu dari sedikit keberadaan seperti itu. Siapa yang bisa membunuhnya? Orang-orang yang tersisa berseru setelah mendengar ini. Selain aura mayat, ada jejak di tanah yang menunjukkan bahwa itu telah dipanggang pada suhu tinggi. Jelas, itu adalah seseorang yang memiliki kendali api yang besar. Dari sisa jiwa murid-murid lembah sungai es saat itu, saya menemukan bahwa ada seorang pemuda di antara mereka yang mengendalikan semacam nyala api yang sangat kuat. Jika tebakanku benar, ini seharusnya dilakukan oleh kelompok itu. Tua dia mengambil rumput dan dengan lembut mencubit bilahnya. Rerumputan berubah menjadi debu ketika dia melakukannya. Dilakukan oleh kelompok itu? Mereka sekuat ini. Ekspresi dari 3 tetua berpakaian putih yang tersisa berubah. Itu adalah Douzong bintang 8. Mereka dapat dengan mudah membunuh Bing Fu dan 2 lainnya. Apa yang mengejutkan tentang mereka bisa bertarung dengan bintang Douzong 8? Shitua tersenyum tipis.
Dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke utara aliran Dewa Jatuh. Wajahnya yang keriput mengungkapkan senyum aneh. Namun, udara masih memiliki aura sisa dari binatang kalajengking naga racun langit. Kemungkinan mereka mengambil inti monsternya. Kita seharusnya bisa menemukannya jika kita mengikuti aura ini. Shitua bijaksana. Ketiga lelaki tua berpakaian putih itu bersukacita dan dengan hormat memujinya ketika mereka mendengar kata-katanya. Shitua secara acak melambaikan tangannya. Dia mencengkeram tongkat ular dan perlahan berjalan ke utara aliran Dewa Jatuh. Tawa samar perlahan dipancarkan darinya. Orang tua saya benar-benar ingin tahu tentang kelompok orang ini. Mereka tidak hanya memiliki gadis racun tetapi mereka juga datang ke sini untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit ini tanpa alasan. Haha, lumayan. Tiga lelaki tua di belakang saling berhadapan. Mereka segera tertawa dingin. Mereka benar-benar tidak tahu apakah itu kemalangan atau kehormatan orang-orang itu yang membangkitkan minat Shitua. Mereka yang menyinggung lembah sungai es tidak akan berakhir dengan baik. Sungguh individu yang menyedihkan. Gelombang udara panas mengalir ke sana kemari di dalam lembah kecil yang tenang, menyebabkan kabut racun di udara terus pucat. Ada sosok manusia duduk di atas batu besar di lembah. Sebuah kuali obat merah tua yang sangat besar tergantung di udara di depan sosok itu. Api hijau giok terbakar hebat di dalam kuali. Gelombang udara panas lembah menyebar dari tempat ini. Beberapa sosok manusia berdiri 100 meter dari batu besar ini. Tatapan mereka berkumpul di kuali obat. Sudah 6 hari. Xin Lan melihat sosok manusia yang terfokus pada batu besar, mendesah pelan, dan berkomentar. Pil obat tingkat 7 tidak mudah disempurnakan. Tentu saja, seseorang harus meluangkan waktu. Xiao Yi tidak mengejutkan. Dia dengan lembut berkata, selain itu, pil Qi di dalam kuali obat menjadi lebih padat. Kemungkinan tidak akan lama sampai pil terbentuk. Xin Lan mengangguk ketika dia mendengar penjelasan Xiao Yi. Dia baru saja akan berbicara ketika kuali obat, tidak jauh dari sana, tiba-tiba bergetar. Suara mendengung yang jelas berdesir darinya dan bergema di atas lembah. Apa itu? Perubahan tak terduga ini menyebabkan Xiao Yi dan yang lainnya buru-buru melemparkan tatapan mereka. Pil Qi yang luar biasa padat tiba-tiba keluar dari kuali obat seperti gunung berapi setelah mengeluarkan suara berdengung. Orang bisa samar-samar melihat asal-usul pil Qi tampaknya berasal dari pil obat bundar yang dibungkus dengan api hijau giok. Apakah akan membentuk pil? Xiao Yi merasa gembira ketika dia merasakan kepadatan pil Qi ini. Di depan fokus kelompok Xiao Yi, pil Qi yang dimuntahkan dari kuali obat menjadi lebih padat. Pada akhirnya, hampir seluruh lembah diresapi oleh aroma pil ini yang menguatkan perhatian seseorang. Jelas, ini adalah indikasi bahwa pil akan segera terbentuk. Meskipun pil jiwa kehidupan Yin yang berada di tingkat kelas menengah tingkat 7, itu tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Selain itu, dengan pengalaman membantu Tang Zhen dalam menyempurnakan pil Bodhisattva api, penyempurnaan kali ini tiba-tiba mulus. Semuanya tampak berkembang secara alami dan bahkan tidak ada kesalahan sekecil apapun yang muncul di sepanjang jalan. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang menyipit saat pil Qi dimuntahkan. Dia melihat pemandangan ini dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Pil Qi yang memuntahkan menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, itu menembus lapisan kabut racun di langit. Setelah dipanggil oleh pil Qi yang padat ini, awan gelap dengan cepat mulai berkumpul di langit. Sukacita segera muncul di mata Xiao Yan saat melihat adegan ini. Dia tidak mengharapkan pil jiwa kehidupan Yin yang untuk menarik pil petir. Pil petir, itu adalah sakit kepala terbesar bagi alkemis, adalah sesuatu yang Xiao Yan suka lihat karena boneka iblis buminya akan diperkuat setelah penyempurnaan pil petir. Terakhir kali, boneka iblis bumi diperkuat sampai-sampai bisa bersaing dengan bintang Do Uzong 8. Xiao Yan bertanya-tanya tingkat apa yang akan dicapai oleh boneka iblis bumi jika mengalami pil petir lagi. Sementara Xiao Yan dengan bersemangat memanggil boneka iblis bumi sekali lagi, awan gelap yang berkumpul di langit tiba-tiba berhenti. Setelah itu, mereka menjadi terdistorsi.
Meskipun ada beberapa suara gemuruh yang teredam, pemandangan di mana petir menembus udara yang jauh dan jatuh tidak terjadi. Sebaliknya, setelah beberapa menggeliat, awan gelap secara bertahap tersebar. Hamburan tiba-tiba dari pil petir seperti baskom berisi air dingin yang disiramkan ke kepala Xiao Yan, memadamkan semua kegembiraannya. Ini, mengapa pil petir menghilang dengan sendirinya? Xiao Yan tercengang saat melihat awan gelap di udara sebelum dia tertawa terbahak-bahak beberapa saat kemudian. Kakak Xiao Yan, kabut racun di dalam aliran dewa jatuh terlalu padat. Mungkin itu karena uap racun telah menutupi pil Qi, menyebabkan pil petir gagal menemukan targetnya dan akhirnya menyebar dengan sendirinya. Kelompok Xiao Yi juga tercengang oleh adegan ini. Setelah itu, Xinlan merenung sejenak sebelum akhirnya menangis dengan keras. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini. Setelah ketidakhadirannya sebelumnya, hatinya mengerti apa yang terjadi memang sebagian karena uap racun yang menutupi tanah di sini. Namun, ada alasan lain. Itu adalah bahwa pil jiwa kehidupan Yin yang tidak dapat menarik pil petir. Pil obat semacam ini mungkin dianggap sebagai pil kelas menengah tingkat 7, tetapi sebenarnya, itu baru saja mencapai kelas menengah. Jika bukan karena efek unik dari pil, itu hanya akan menjadi tingkat kelas rendah tingkat 7. Pil Qi yang dipancarkannya mungkin tidak dapat menarik pil petir. Ini, bersama dengan persembunyian uap beracun, menyebabkan pil petir secara bertahap menyebar setelah muncul. Sial, namun, saya terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pil petir. Xiao yang diam-diam menyuarakan ketidakberuntungannya di dalam hatinya sebelum dia melambaikan tangannya. Pil obat hitam merah di dalam kuali obat tersedot keluar. Ini adalah pil jiwa kehidupan Yin Yang Ya. Mata Xiao yang mengamati pil obat di tangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pil obat ini seukuran mata naga. Warnanya hitam dan merah. Itu memiliki permukaan bulat yang berisi kilau cemerlang. Ketika tangan seseorang menggosoknya, seseorang akan merasakan dingin sedingin es di satu sisi sementara yang lain hangat, menyebabkan seseorang merasakan kenyamanan yang luar biasa. Karena pil obat telah berhasil disempurnakan, selanjutnya adalah penyempurnaan tubuh. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia secara acak menyimpan kuali obat dan melambaikan tangannya. Mayat yang tertutup es muncul. Mayat ini adalah Yunshan dari Sekte Yunlan. Awalnya, Xiao Yan telah menyiapkannya untuk Yao Lao saat itu. Namun, mayat tingkat ini tidak bisa lagi menangkap mata Xiao Yan. Ini akan digunakan untuk melakukan percobaan. Setelah memanggil mayat, metode pemurnian tubuh yang diajarkan Yao Lao pada Xiao Yan mengalir ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia diam-diam mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan angin tak terlihat menyeret mayat itu, menggantungnya di udara. Xiao Yan melambaikan tangannya dan gumpalan api hati teratai mengkilap muncul. Itu memancarkan suara, embusan, seperti melilit mayat. Es dingin pada mayat dengan cepat meleleh di bawah suhu tinggi yang menakutkan dari api hati teratai mengkilap. Tuan Tua Yao, berikan aku seutas benang kekuatan spiritual. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat es yang dengan cepat tersebar. Mendengar ini, seutas benang kekuatan spiritual segera dipisahkan dari antara alis Tian Huo Zunze. Setelah itu, kekuatan spiritual ini melayang ke Xiao Yan. Xiao Yan meraih kekuatan spiritual dan secara acak melemparkannya ke mayat. Setelah itu, pil jiwa kehidupan Yin yang dilemparkan ke Tian Huo Zunze. Konsumsilah. Begitu aku memberi kata, kamu harus segera memasuki tubuh ini. Tian Huo Zunze mengangguk dengan ekspresi serius. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Kegembiraan berkedip-kedip di matanya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya setelah melihat bahwa Tian Huo Zunze telah mengkonsumsi pil obat. Bagian dalam botol giok dipenuhi dengan darah berwarna ungu merah. Energi liar dan kekerasan yang mengejutkan merembes keluar darinya. Ini adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Tangan Xiao Yan meremas dengan kekuatan besar dan botol giok itu pecah. Sekelompok besar darah cair tersebar. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, semua darah mendarat di tubuh dikelilingi oleh api.
Gelombang suara mendesis tiba-tiba dipancarkan ketika darah cair baru saja melakukan kontak dengan mayat. Orang bisa melihat kulit mayat mulai membusuk dengan cepat. Perubahan ini tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Setelah pandangan acuh tak acuh, Xiao Yan memerintahkan api hati teratai mengkilap dan tiba-tiba meningkatkan suhunya. Mengikuti peningkatan suhu api hati teratai mengkilap, darah yang menempel pada mayat mulai perlahan meresap ke dalamnya dengan cara yang aneh. Daging yang awalnya putih pucat secara bertahap dipenuhi dengan kehidupan ketika darah esensi bergabung dengannya. Sekitar setengah jam setelah darah esensi secara bertahap bergabung ke dalam mayat, mata Yunshan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Matanya yang kosong mengandung kekuatan hidup yang berfluktuasi. Tentu saja, kekuatan hidup ini bukanlah kekuatan hidup Yunshan. Sebaliknya, itu karena benang jiwa dari Tianhuo Zunze. Saat Yunshan membuka matanya, Xiao Yan tiba-tiba menjerit dalam-dalam, "Tuan Tua Yao, masuk!" Tianhuo Zunze, yang sudah menunggu kata di samping, dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar tangisan Xiao Yan. Setelah itu, sosok ilusinya bergegas ke mayat. Setelah itu, dia menembus melalui api hati teratai mengkilap dan menerkam ke dalam mayat, yang ditutupi cahaya berwarna merah. Riak hitam merah aneh yang dipancarkan dari tengah alis Tianhuo Zunze saat jiwanya melakukan kontak dengan mayat itu. Riak menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat menutupi seluruh tubuh. Engah! Jiwa Tianhuo Zunze dan mayat tiba-tiba bertabrakan saat riak hitam merah menyebar. Kali ini, tabrakan itu tidak mengusir jiwa. Sebaliknya, jiwa perlahan bergabung ke dalam tubuh. Apakah berhasil diselesaikan? Xin Lan dan Xiao Yi di sampingnya tidak dapat mengendalikan kegembiraan mereka saat mereka bertanya setelah melihat jiwa Tianhuo Zunze bergabung dengan tubuh. Belum. Tuan Tua Yao harus menanggung pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuh. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap telah benar-benar dihidupkan kembali dari api. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia menggelengkan kepalanya. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika Tianhuo Zunze tidak dapat menahan pembakaran api surgawi, kemungkinan tubuh fisik ini tidak hanya akan terbuang tetapi jiwanya juga akan menderita pukulan fatal. Kalian berdua harus menuju ke pintu masuk lembah dan berjaga-jaga di sana. Boneka iblis bumi akan membantu Anda. Ingat, jangan izinkan siapapun masuk. Xiao Yan menginstruksikan mereka dengan suara yang dalam. Xiao Yi dan Xin Lan mengangguk ketika mereka mendengarnya. Mereka meraih boneka iblis bumi dan perlahan melangkah mundur. Akhirnya, mereka berhenti di pintu masuk lembah. Xiao Yan mengalihkan pandangannya setelah melihat ini. Dia melihat mayat itu dengan ekspresi menyakitkan, terbakar di dalam api surgawi di udara. Tinjunya perlahan menegang. Kamu harus bertahan. Pembakaran api surgawi berlanjut selama 2 hari. Meskipun demikian, nyala api yang menyala di luar mayat tidak hilang. Namun, rasa sakit di wajah mayat itu berangsur-angsur berkurang, mungkin karena menjadi mati rasa. Selain itu, aura perkasa tersembunyi diam-diam muncul di dalam tubuh. Hari lain berlalu. Pada hari ini, sedikit suara angin kencang tiba-tiba muncul jauh dari lembah yang sudah lama sunyi. Sesaat kemudian, seorang pria berpakaian putih membawa tongkat berbentuk ular perlahan muncul di suatu tempat sekitar 100 meter dari pintu masuk lembah. Banyak sosok kulit putih muncul satu demi satu di belakangnya. Kabut racun dari lembah dewa jatuh ini benar-benar terlalu padat. Ia bahkan menyembunyikan aroma inti monster. Namun, kami akhirnya menemukan mereka. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular memandangi lembah. Senyumnya sangat padat.